Dan kusayangkan Anies pun nggak disebut di situ. Di dalam sambutan itu. Di dalam sambutan tuh nggak berterima kasih. Persoalannya bukan persoalan gubernur dan tidak. Persoalan abang memberikan aku mobil, rumah waktu abang gubernur. Nah, pas aku meresmikan rumah, gubernurnya ada berganti gitu. Misalnya gubernurnya Joni. Yeah. Masa Joni keundang, abang nggak diundang? Kan nggak boleh. Etika dan moral, menurut ajaran Hindu, itu tidak boleh. Itu tidak berterima kasih. Ajaran Hindu, orang yang kita pergi ke rumah orang memberikan air putih waktu kita haus, itu pun harus dihargai, dihormati, jasanya diingat. Apalagi orang membangunkan rumah ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Pejuang, podcastnya para pejuang. Pejuang apa saja? Pejuang agama, demokrasi, lingkungan, pejuang ekonomi, cuan, pejuang cinta, pejuang keberagaman. Dan memang kita habis lebaran ini agak rileks-rileks saja. Kita ngobrol dengan sosok pejuang apa Bang? Dirimu kalau saya kategorikan sebagai pejuang apa? Belum sampai pejuang, masih aktivis saja. Aktivis, ya aktivis ya pejuang dong. Bang Selwa nama lengkapnya? Selwa Kumar. Selwa Kumar. Bang Selwa ini adalah aktivis di Medan ya? Di Medan. Di Medan dan anggota katanya agamamu Hindu tapi anggota HMI katanya. Iya. Himpunan Mahasiswa Islam cabang Chennai. cabang India. Cabang India atau Himpunan Mahasiswa India. Iya. Itu gimana cerita itu Bang? Yang mana Bang? Ya cerita apa katanya aktif sekali. Jadi Bang Selwa ini selalu ada di mana-mana ya. Iya. Selalu pokoknya kalau teman-teman itu ada diskusi, biasanya selalu ada Bang Selwa. Memang hobinya itu diskusi, hobinya ngomong gitu ya. Apa orang India emang begitu ya, hobinya ngomong? Karena kalau di Medan Selwa nggak ada di mana-mana, tapi ada di mana-mana. Itu kata Gus Dur itu, NU begitu. Jadi kalau waktu mahasiswa sering kan kawan-kawan sering training AMI, jadi Adi Negoro, sering ikut. Lu ikut training HMI? Ya, kawan-kawan training, aku duduk di luar aja, ngawani mereka. Ngawani mereka, ikut ya. diskusi gitu ya. Ya, udah tamat bergabung sama alumni AMI. Yang membawa aku alumni AMI FISIP tuh. Aku kan alumni sastra, sastra usul, tapi bermainnya di FISIP. Ada acara-acara AMI, alumni dibawa penghabisan, gabung sama alumni AMI Fakultas Hukum. Terus ada pemilihan ketua, macam dulu pemilihan Raden Romo Sapi'i. Ya. Ikut jadi Wamenak, wakil Menak. Jadi sering gitu. Kata Romo, selalu Romo bercanda, Selwa ini bukan alumni AMI, alumni kami katanya. Alumni kami. Gitu ya. Tapi agama Bang Selwa sendiri apa? Agamanya soal kalau di KTP Hindu. Tapi besar di kelompok Muslim. Karena kami tinggal Jalan Serdang, Gang Titi Batu. Di mana memang interaksi itu banyak orang Islam. Dan ada masjid dan bukan dari sekolah SD di sekolah Islam gitu. Jadi dari kecil udah bergabung lah. Udah mahasiswa bergabung. Sudah tamat pun bergabung sama kelompok Muhammadiyah, sama Al-Wasliyah. Sering aku dibawa kawan-kawan ketua Muhammadiyah Sumatera Utara. Terus ada acara di Al-Wasliyah Sumut. Sama ketuanya kan kenal, Dedi Iskandar Batubara. Sering di sana. Di kantor Al-Wasliyah, di kantor Muhammadiyah. Jadi memang interaksimu sehari-hari banyaknya dengan aktivis Islam ya? Iya, dengan aktivis. Ya bukan hanya dengannya, tapi dengan para aktivis. Para aktivis Islam, sama dosen-dosen WIN, kayak Prof. Sarin, mantan rektor WIN, sama almarhum Bang Padil, Nur Ahmad Padil Lubis, dulu mantan rektor. Sering gitu, sering diskusi. Apa yang membuatmu itu enjoy, asik, beraktivitas di situ? Sama kalau teman-teman Muslim itu kan, kalau kita beraktivitas, kita
Jadinya kok mungkin teman-teman aktivis yang lain mungkin ada minum-minuman, di situ nggak ada minum-minuman Gitu ya. keras, jadi Nggak ada minuman kerasnya. ya, tapi lebih disiplin, lebih banyak pemikirannya, diskusinya tentang Tapi kan maksudnya di dalam agama Hindu sendiri ya, memang nggak boleh minum juga. nggak boleh minum juga. Oh, jadi klop gitu situ ya. Klop di Terus situ. apa lagi, Bang? Itu sama kalau ke teman-teman aktivis Muslim Muhammadiyah, welcome aja, nggak masalah mereka, Mereka pun nggak curiga sama Bang Silwa. nggak curiga karena selalu berkawan. Jadi kalau mereka yang teman-teman Muhammadiyah, kalau kita bulan puasa ke rumahnya disuruh makan, kami puasa aja mereka tahu gitu. Ada Pop Bismar gitu, ada bulan puasa, dikasihnya duit suruh makan gitu, karena dibawanya ke kampung kan. Maksudnya mereka puasa, abang dikasih duit suruh makan gitu. Iya, karena kan kami ke kampung, ke Mandiring Kota Nopan, di rumah mamaknya. Kan dia segan kok suruh makan situ. Kena puasa semua, disuruhnya makan di kedai. Oke. Nah, apa Bang? Hal apa ketika abang kan selama interaksinya justru banyak kan dengan aktivis Islam nih ya. Apa hal terbesar yang abang dapatkan dari situ? Tentang hikmah apa gitu ya? Sebenarnya Islam itu indah, damai, aman. Yang sering digambarkan di luar itu salah benar. Dan aku selalu menentang Islam intoleran, Islam radikal, terus Islam fundamental, kadrun itu nggak ada sebenarnya. Orang Islam welcome. Itu kan istilah itu kan muncul, kadrun digunakan tahun 60-an orang PKI. Dan fundamental radikal itu tahun 2004 digunakan kelompok Jokowi dengan Islam toleran, Islam radikal, Islam fundamental, kadrun, didukung ormas Islam yang terbesar oleh ketuanya di Indonesia gitu. Itu mulai 2004 itu mulai itu. Di mana-mana kampanye, dan aku sering melawan itu. 2014 mungkin maksudnya. 2004. 2004. Pemilihan pertama Jokowi. 2014. Sorry 2014, sorry. Jadi mulai menggunakan istilah-istilah itu ya. Ya, 2014. 2014 mulai menggunakan istilah itu karena tim-tim Jokowi ada kepentingan asing, intelijen bekerja. Tapi aku sering melawan itu. Waktu Jokowi. Jadi sebenarnya memang persepsi-persepsi atau tuduhan Islam-Islam yang katanya ekstrim, garis keras dan sebagainya itu ya lebih banyak dominannya bikin-bikinan aja ya. Bikin-bikinan secara aja. yang memang ada keuntungan politik dari situ ya. Ada. Karena ada kawanku, dia sekarang DPD, kelompok non Muslim dari organisasi agama Kristen yang terbesar. Dia selalu berantem kami di Facebook. Dia selalu membilang orang Islam sumbu pendek, intoleran, fundamental, sampai kami pernah mengadu fisik karena dia selalu menghina kan. Jadi tahun 2014-15 aku sering menghantam Jokowi. Sampai 7 Facebook aku diblokir, sampai WhatsApp aku pun diblokir, WhatsApp bisnis, dan sering ancaman kan dibilang ditangkap Jokowi. Jadi kadang-kadang aku bilang Jokowi jongos, Islamnya anak PKI. Apa yang membuat waktu itu, zaman itu ya 2014 itu kan biasanya kalau dari agama non Muslim biasanya milihnya Jokowi lah. Apa yang buatmu malah anti Jokowi? Karena aku tahu ini konspirasi. Karena konspirasi, Jokowi ini kan nggak cerdas. Kita nengok bagaimana dia kampanye. Kita kan lihat karena kita berkawan sama senior dosen-dosen FISIP, belajar politik, sering diskusi sama mereka dengan orang hukum, selalu diskusi. Karena kan kawan-kawan itu sering ada almarhum Dr. Ridwan Rangkuti, ada Prof. Arif, ada Prof. Tubirar, ada Junjungan, ada Saprin. Mereka diajak diskusi, sering ikut diskusi. Karena setiap diskusi di FISIP selalu hadir gitu. Jadi, oke, kita lupakan soal Jokowi itu tadi, tapi kembali ke soal Bang Silwa yang waktu itu padahal
beragama Hindu. Hindunya kan Hindu Tamil. ya, bukan Iya. Hindu Bali ya. Bukan. Beda ya. Ini beda memang ya Hindu Bali dengan. Beda. Nah, Hindunya Hindu Tamil, Hindu India lah ya. Iya ya, Karena India. memang Hindu India Selatan ya. India Selatan ya, Iya. karena memang ya Abang keturunan India ya. Iya, Jadi iya. memang secara keturunan sudah Secara keturunan. ya sudah Hindu ya. Ya. Nah, pernah nggak ngalamin misalnya dicurigai atau mungkin diajak untuk masuk Islam? Nah, kalau teman bercanda-canda sering lah. Dia bercanda ya, tapi nggak serius ya. Enggak serius. Gimana? Ya udah masuk Islam aja katanya kan. Hmm. Aku bilang kok aku masuk Islam, mana mungkin aku membela orang Islam, aku bilang. Iya. Dan ada beberapa orang Islam yang kurang paham, kadang dulu di masjid diusirnya. Nggak apa-apa karena dia nggak paham aja kan. Jadi bukan mensalahkan agama, pemahaman dia sering. Tapi persoalannya selama bergaul sama orang Muslim, aku kebanyakan tidur itu di rumah orang Muslim. Ada kawanku almarhum Bang Iwan Sarahap, sering aku tidur di rumah dia. Bulan puasa, dia sahur, aku bangun jam-jam 11 makan pop Bismar Nasution, pop Armen, aku diusu kan di rumah usu. Aku sering tidur rumah dia mereka. Jadi bulan puasa nggak apa-apa. Jadi nggak masalah mereka sholat. Apa nggak sholat? Nggak sholat. Karena rumah Pop Arif Nasution tidur, Pop Arif sholat. Aku nggak. Tapi kan lo aktif ya, misalnya kayak tadi ada training HMI, ikut berdiskusi, berarti lo ikut mempelajari juga sebenarnya. Iya, Mempelajari Islamnya gitu. Belajar karena dari SD belajar Islam. Terus waktu kuliah ambil mata kuliah Islam. Terus sama itu sering ikut diskusi. Emang nggak dapat mata kuliah Hindu? Nggak ada. Dapat pun nanti nggak lulus kan. Jadi udah itu berkawan sama tokoh-tokoh Islam, pemikir-pemikir Islam, sama aktivis bergerakan Islam. Jadi udah tamat, sering gabung sama Bang Sohibul Ansor. Udah itu dulu sama almarhum Nur Ahmad Pade Lubis, mantan rektor UIN. Sering diskusi, dia diskusi ada. Kadang teman-teman, aku hampir setahun pernah tidur di rumah dinas rektor UIN. Orang mempertanyakan, Serwa itu nggak Islam katanya, kok tidurnya di rumah rektor, rektor kampus Islam gitu. Katanya nggak masalah, dia lebih Islam dari kalian, kata rektornya. Iya, ya itu tadi, kalau lu masuk Islam, lu nggak bisa belain Islam ya. Iya. Jadi katanya, kayak mana aku yang membela Anies waktu Anies kampanye. Kalau aku masuk Islam sama lah aku kan. Jadi selalu Islam dikatakan jelek. Sebenarnya bukan, ini kepentingan politis, semua muatan politis kan. Islam radikal, mana ada radikal, semua agama ada radikal. Islam fundamental, Hindu fundamental, Kristen fundamental, kekeran membunuh orang, Buddha fundamental, Rohingya itu, biksu-biksu membunuh orang, di mana nggak fundamental. Artinya semua agama ada potensi ya, ada potensi tergantung pemeluknya ya menafsirkan itu ya. Iya. Karena orang Islam di Indonesia toleransi lah, kami non Muslim bisa hidup damai, tenang. Kalau coba kalau nggak orang Islam intoleran bisa kami hidup bahagia. Karena orang Islam sangat toleran, sangat menghargai toleransi, sangat solidaritasnya tinggi, kami hidup. Persoalannya kaum minoritas di sini non Muslim itu tidak berterima kasih, tidak mau dikasih hati, minta jantung gitu, tidak menghormati itu, selalu menjelek-jelekan umat Islam itu kelompoknya. Mereka nggak paham karena umat Islam paling toleransi lah, paling toleransinya tinggi, solidaritasnya besar, bisa hidup damai, bisa bangun rumah ibadah, bisa beribadah dengan enak, dengan suara-suara musik-musik itu mengganggu orang nggak masalah. Karena selalu non Muslim itu tidak pernah menganggap itu suatu berkah rahmat. Tapi kan ada juga tetap Bang kasus misalnya orang mau bikin tempat ibadah, kemudian ada yang tidak suka lalu
melarang dan sebagainya. Tetap ada tuh. Tetap ada, itu kan bukan masalah itu pribadi. Satu, aku orang Hindu, cuman dua keluarga, kan di situ mayoritas Muslim. Masa aku bangun kuil? Kan itu salah sebenarnya. Harusnya nggak usah aku bangun kuil. Kan aku memaksakan, non Muslim di Indonesia ini selalu memaksakan kehendak. Masa dua keluarga ingin bangun rumah ibadahnya di kelompok yang mayoritas Muslim, itu salah. Secara etika dan moral hukum salah. Jangan itu digeneralisir. Kita harus lihat apa latar belakang. Ada yang mengatakan itu demi kepentingan bisnis, diprovokasi orang. Tapi itu betul. Lihat pembangunan rumah ibadah berapa keluarga itu aja. Nah, menarik ini bicara soal kuil. Kan belum lama juga akhirnya terbangun sebuah kuil Hindu Tamil di Jakarta ya, bukan di Medan ya. Kalau di Medan sudah ada ya? Di Medan ada, tapi dibangun oleh masyarakat, swadaya masyarakat, belum pernah dibangun negara. Selama hampir 80 Indonesia merdeka, tidak pernah pemerintah membangun sebuah kuil. Dan di Sumatera Utara mayoritas orang Hindu Tamil. Hindunya Tamil ya. Hindu Tamil paling banyak lah di Indonesia, mayoritas di Medan lah. Jadi belum ada pemerintah membangunkan ya? Ya, belum ada gubernur dan wali kota membangunkan kuil untuk orang Hindu Tamil. Dan 10 tahun orang itu memilih Jokowi, janji-janji, sampai sekarang di Medan tidak dibangunkan juga. Waktu itu memang menjanjikan? Ada, juga akan bangunkan rumah ibadah katanya, permintaan. Tapi yang di Jakarta itu aku sangat terharu. Indonesia ada seorang gubernur Anies, dia memberikan tanah membangunkan kuil di Mogot. Itu di Mogot diresmikan baru sekitar bulan apa ya, Februari apa? Februari ya, baru kemarin ya, 2025 ya. Jadi dia memberikan tanah, memberikan izin, memberikan bantuan membangunkan. Semenjak Indonesia merdeka barulah nih negara adil. Dan Anies sangat toleransi, sangat plural dia. Dia mengakui AA orang Tamil yang ratusan tahun di Indonesia. Jadi itu. Jadi cuman, tapi kusayangkan waktu peresmian mengapa Anies tidak diundang? Oh, nggak diundang? Nggak diundang. Karena udah nggak jadi gubernur. Persoalannya bukan persoalan gubernur dan tidak. Persoalan abang memberikan aku mobil, rumah waktu abang gubernur. Pas aku meresmikan rumah, gubernurnya ada berganti gitu. Misalnya gubernurnya Joni. Masa Joni keundang, abang nggak diundang? Kan nggak boleh. Soal etika dan moral, menurut ajaran Hindu, itu tidak boleh. Itu tidak berterima kasih. Ajaran Hindu, orang yang kita pergi ke rumah orang memberikan air putih waktu kita haus, itu pun harus dihargai, dihormati, jasanya diingat. Apalagi orang membangunkan rumah ibadah untuk hubungan dia dengan Tuhan saja, dengan sesama manusia, itu lebih besar jasanya. Dan luar biasa itu harus dihormati, harus disebut-sebut berkali-kali. Dan kusayangkan Anies pun nggak disebut di situ. Di dalam sambutan itu? Di dalam sambutan itu nggak berterima kasih. Dan ketua pembangunan, kuil Mukegan itu, Gemasada, ketua Gemasada, ketua pembangunan itu, dia ketua yayasannya kan, ketua Gemasada. Ini ya, siapa namanya? Kobalen ya, Kobalen. Waktu kulihat dia videonya, waktu peletakan batu pertama, nangis-nangis dia terharu. Kalau kita pulang videonya, kita lihat dia nangis-nangis. Tapi waktu peresmian, dia bilang ini dibangun atas jasa Gemasada, atas Asim Prabowo. Mana ada waktu itu Asim hadir? Siapa memberikan tanah, siapa memberikan izin? Yang memberikan tanah itulah yang penting. Kalau nggak ada tanah bisa dibangun rupanya, nggak ada izin bisa dibangun rupanya. Mungkin karena waktu itu Pilpres, enggak ya, sudah pasca Pilpres ya? Udah presiden terpilih Prabowo.
Prabowo Mungkin nggak karena ada. Anies kalah presiden, makanya Itu. nggak diundang. Kan harus dipisahkan persoalan personal, persoalan politik, persoalan persaudaraan, kan harus dibeda-bedakan. Berterima kasih, terima kasih lah. Itu kan persoalan kemanusiaan, moral dan etik. Ini kan soal moral, adab kita, akhlak kita bagaimana kan? Dalam agama itu kan yang penting kan adab, akhlak. Jadi abang sebagai penganut Hindu Tamil menyesalkan ya. Menyesalkan dan malu, dan itu mencoreng semua wajah umat Hindu, tidak pernah berterima kasih di Indonesia. Dan ada orang Bali kan, dia sangat kagum pada Anies karena katanya Anies memberikan tempat pembakaran kremasi. Ada orang Bali, mantan sekda sekretaris Parisada Hindu pusat, Pak Mayor Nanga, dia sangat kagum dan apresiasi. Dia bilang Anies bagus, luar biasa dia memberikan. Saya nggak nyangka Anies bisa memberikan, katanya. Anies begitu rendah hatinya itu. Berarti mulia dia memberikan tempat kremasi, mesin kremasi. Saya nggak sangka. Pertama orang Bali ragu-ragu, katanya. Dan satu kulihat waktu pura di Rawamangun tuh ada tanda auranya, ada tanda tangan Anies gubernur. Oke. Nah, kembali ke soal tadi Hindu. Jadi beda ya Hindu Tamil dengan Hindu Bali beda. Bedanya apa, Bang? Kalau Hindu Tamil itu ke Siwa, Hindu Bali itu ke Wisnu. Kalau Hindu Tamil itu kan dengan budaya Tamilnya dia menyatu. Dia menyatu ya. Artinya misalnya kayak Bang Selwa ini karena keturunan Tamil, otomatis lahir sudah Hindu dan menyatu dengan tradisi di keluarga ya. Iya. Kalau Hindu Bali kan menyatu dengan adat Bali. Tapi ada kesamaannya nggak? Kesamaannya apa? Kulihat banyak kali perbedaan, hanya konsep aja mungkin sama. Konsep teologinya, konsep Iya, Tuhan. tapi dewa-dewanya kan berbeda banyak. Di sini Siwa, Murga, mereka kan lebih ke Wisnu kan. Jadi dalam organisasinya pun beda ya, Bang ya? Dalam organisasi karena di Indonesia Hindu Tamil ikut Parisada dia. Parisada itu termasuk yang di situ Hindu Bali juga ada di situ. Ada. Tapi sebenarnya ini beda. Atau mungkin kalau di Islam itu kayak NU Muhammadiyah gitu enggak? Atau benar-benar atau kayak Kristen Protestan dengan Katolik gitu? Bisa jadi, tapi kalau ini lebih ke budaya dia. Oh, lebih ke budaya. Kalau itu kan soal ideologi, pemikiran, teologi. Ini kita sama, tapi dia lebih banyak. Kalau Hindu Tamil itu dia banyak, Hindu itu bercampur dengan Dravida. Dewa-dewanya banyak Dravida. Ya. Kalau kan Muhammadiyah itu kan nggak ada, hanya persoalan organisasi, tapi soal teologi kan sama kan. Penambahan semua kan kasus sama. Ini berbeda dewa-dewanya. Acaranya kalau di Hindu Tamil, kalau di tempat kuil itu nggak boleh makan daging. Kalau di pura Hindu Bali boleh. Kalau Hindu Tamil itu nggak boleh makan babi. Kalau orang Bali boleh gitu. Itu aja udah agak beda. Ya. So konsep makanan, tapi secara kitabnya sama. Tapi lebih bagus, banyak kultural. Nah kalau di Medan berarti banyak kan Hindu Tamil. Dan komunitas Hindu Tamil terbesar ya di Medan itu. Di Medan. Dia orang Medan itu datang ke Sumatera itu ya, yang sekarang masih kan orang Tamil itu dari ribuan tahun. Macam di Barus ada peninggalan. Ya, artinya diasporanya udah ribuan tahun yang lalu. Ada di Robutua dijumpai kapal pedagang Tamil abad ke-6 Masehi. Terus di Bongal ditemui juga kapal 4 Masehi pedagang Tamil waktu Raja Chola atau apa. Raja Chola di Barus banyak ditemui. Kalau di sekarang yang kami ini keturunan terakhir itu 1860 waktu pembukaan perkebunan tembakau Delhi oleh Nius.
banyak didatangkan buku-buku dari India. Jadi abang ini generasi keberapa kira-kira? Dari yang pertama datang berapa 1600-an ya? Iya. Kakekku lahir di sini, generasi keempat lah. Generasi keempat ya. Ya, bapak Kakek itu udah lahir di sini ya. Ya bapaknya mau ya aku generasi keempat lah. Generasi keempat ya. Tapi bagaimana merawat itu di dalam keluarga, tradisi-tradisi itu? Sekarang banyak berkurang tradisinya karena pendidikan, dan kan banyak sekarang nggak tahu bahasa Tamil. Kami kan besar di pendidikan Indonesia. Nah, bahasa Indonesia, banyak anak-anak itu bahasa Indonesia. Tapi sekarang yang memang diajarkan bahasa Tamil, kemudian Tamil. Hanya orang bahasa Tamil itu yang tua-tua aja tahu. Bang Selwa bisa nggak? Nggak bisa. Tapi kalau orang cakap ngerti gitu. Oh, orang cakap ngerti ya. Jadi itu karena kakekku dulu di perkebunan jadi tandil. Jadi mereka bangun kuil. Di situ kuil yang tertua itu 1865 udah ada di perkebunan. Oh. Kalau Sri Mariaman itu 1884. Kalau di perkebunan dulu ada 1870 udah ada. Itu swadaya masyarakat ya. Oke, nah terakhir kita bicara tentang Indonesia. Jadi Bang Selwa memaknai Indonesia itu seperti apa? Indonesia ini kaya tapi tidak diolah dengan bagus. Banyak penyamun yang mengolah. Karena orang yang presidennya tidak amanah, tidak istiqomah. Presidennya maunya merampok aja kan. Selama 11 tahun ini nggak ada harapan. Selama pemerintahan 11 tahun dan pemerintahan kita opres dengan Prabowo, tidak ada yang substansi dikerjakan. Karena pendidikan kita udah rusak akhlak dan moralnya. Ada orang nggak ijazah bisa dijual belikan. Ada yang plagiat bisa jadi rektor, mau 2 periode. Ada Jokowi macam ngaku aja kok nggak berijazah. Dan aku salut sama Soeharto. Waktu dia memberikan gelar doktor, saya kan nggak sekolah katanya. Kenapa saya diberikan gelar doktor katanya? Oh gitu, Soeharto itu. Ya. Kalau saya menerima doktor, saya merusak pendidikan Indonesia katanya. Saya nggak mau merusak pendidikan Indonesia. Beda dengan pejabat sekarang ya? Beda memberi gelar. Pada nyari-nyari. Tadi aku bilang di Indonesia orang gila atau bodoh. Orang profesor itu kan dosen. Itu kan kepangkatan. Iya. Udah mencapai 4E. Profesor itu kan cuma 1. Iya. Di sini 2, 3. Ada yang bilang, saya mau dapat profesor yang ketiga katanya. Ini bodoh atau gila gitu. Banyak pula yang nggak dosen pakai profesor sekarang. Iya. Dan profesor bisa diberi pula kan. Iya. Jadi gimana Bang harapan? Harapannya presiden harus diganti lah, presidennya pendidikannya diperbaiki lah, dirombak, dan perguruan tinggi harus kembali kepada fitranya, kepada awal aja. Bagi penataan, jangan BUMN merusak semua kan. Ya. Nah Bang, kan tadi Hindu Tamil itu lebih pada soal warisan kultural, warisan tradisi dan juga kebangsaan bangsa Dravida ya. Itu. Kemudian abang sudah lahir di Indonesia, tapi keturunan dari sana. Bagaimana abang memaknai nasionalisme Indonesia itu? Bagaimana mengkombinasikan perasaan Indonesianya dengan perasaan sebagai Dravidanya atau? Ya, kalau aku bilang kok nasionalisme itu tidak merusak bangsa ini. Orang membilang nasionalisme mengkorupsi, mencuri, menyogok pejabat. Itu merusak nasionalisme. Itu merusak, mereka menghina orang, merusak. Jadi menuduh agama lain intoleran itu nasional, menjual macam tambang-tambang itu dijual ke itu asing. juga yang tidak nasionalis. Itu ini enggak nasionalis. Nasionalis itu apa yang dicerminkan oleh Atta lah. Atta, Sarir, Agus Salim. Bagaimana mereka berdarah-darah membangun negara ini dengan hidup sederhana. Tapi pejabat sekarang mobilnya. Dan aku pernah seorang gubernur marah sama aku. Pas dikasihnya duit, kutanya ini uang haram atau uang halal. Ngamuk-ngamuk dia. Oh gitu. Gubernur mana ini?
Samsul Arifin. Gubernur Sumut. Iya, Gubernur Sumut. Jadi ku tanya, ini uang halal atau uang haram, ku bilang. Kan mana mungkin dia uang kalau uang halal kita tanya gajinya atau apanya kan? Terus Kan- kamu tolak uang itu? Tolak. Wah, padahal gubernur kan biasanya kalau didatengin ngasih duit. Iya, tapi kan ini uang haram. Tapi kan kita nggak pernah bertanya. Kalau kawan kita jadi pejabat, Iya. kita nggak bertanya ini uang haram atau uang halal. Jumpa pejabat, Biasanya minta sangu ya. minta sangu dan minta proyek. Iya. Itu Kita kan nggak mau- pernah bertanyakan ya, itu dari mana uang itu ya. Iya. Kan kita harus contoh Umar bin Khattab. Waktu anaknya datang, ini urusan pribadi atau urusan negara? Umar bin Abdul Aziz. Umar Umar bin Abdul Aziz. Oh, sorry, pikir Umar. Kan dimatikannya lampu. Lampu, ya. Ya, ada seorang khalifah begitu. Kan dimatikannya lampu urusan Karena keluarga. urusan pribadi, urusan keluarga ya. Iya. Kan ada Nasir. Ya. Waktu dia DPR, Mm. mobil dinas di kantor DPR itu, dia pulang naik sepeda. Kan nggak ada lagi. Agus Salim sampai meninggal tinggal di rumah kontrakan. Ini rumah pejabat besar-besar kan, Mewah-mewah. mewah-mewah. Dan Dah. bisa kadang lebih dari satu, Bang. Lebih dari satu. Ada rektor di Sumatera Utara, rektor negeri, rektor USU, pakai mobil balap ke lapangan olahraga. Dari mana rektor kok mobil? Dan biro rektor itu berjejer mobil-mobil mewah. Dan moralnya ya rusak. Dan dia plagiat pula, nggak mau dia kan. Satu jurnal diterbitkan, satu tulisan diterbitkan 3 jurnal, tulisannya sama ya Bang ya. Dan dari USU dibayar. Kan setiap jurnal dapat pengganti berapa puluh juta. Dibayar, diterimanya. Secara moral kan udah rusak itu. Itu jadi rektor kayak mana ya itu. Waktu kampanye, biro rektor jadi tempat apa? Tempat posko-nya kampanye Bobi Nasution. Waktu Anies presiden, mahasiswa dukung Anies dilarang, diintimidasi. Ya. Kan kami buat pertemuan di Pendopo, Merdeka dukung Anies, diintimidasi, orang nggak boleh hadir, dosen-dosen. Jadi udah rusak moral dan pendidikan Indonesia. Jadi semua guru-guru dipecati, diangkat guru lagi. Dosen intelektual kita kan sekarang bukan memikirkan pengembangan intelektual, jabatan. Yang penting jadi ketua jurusan, jadi dekan, jadi rektor di PR. Kan orang bimbingan nggak diperiksa. Yang diperiksa kan pas pengujian promosi dokter ada lembarannya apa tidak. Kan kadang-kadang orang yang kandidat dokter kan pejabat di provinsi. Diangkatnya pembimbing, diangkatnya dosen, diangkatnya pembimbing, dikasihnya pembimbingnya proyek, promotornya. Promotornya. Dosen-dosennya dikasihnya proyek. Waktu ujian, supaya ujiannya lancar. ngopi-ngopi. Itu banyak aku lihat di Medan. Kan banyak. Kira-kira Bahlil waktu itu ketika ujian dan kemudian dapat gelar doktoral, ya kemudian dibatalkan ya. Itu kira-kira para promotornya itu, yang profesor-profesor itu dapat proyek nggak? Dapat proyek lah, kalau nggak dapat proyek mana mungkin diloloskannya. Karena di Medan itu kan aku selalu berkawan sama pejabat Pemprov Su, sama dosen-dosen. Tahu kelakuannya. Ada gubernur, masa 2 hari sudah promosi doktor bisa ikut wisuda 1 hari. Harusnya kan nggak boleh. Karena dia ada ngasih proyek 30 M untuk USU. Jadi berdasarkan proyek semua. Oke, dan itu teman-teman menarik tadi dari Bang Selwa soal nasionalisme itu bukan soal keturunan, bukan soal dari mana Anda berasal, bukan soal apa agama Anda, tapi soal perilaku. Soal perilakunya. Kalau perilakunya koruptif, kalau perilakunya manipulatif, maka sesungguhnya kita tidak nasionalis. Tidak gitu ya, Bang, ya? nasionalis. Yang meributkan aku Pancasila, aku nasionalis, semua kan membiarkan kejahatan. Dapat proyek hilang semua kan.
Nah, teman-teman pejuang semuanya, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini, ya, subscribe, like, share, supaya podcast ini bisa tumbuh bareng-bareng dan selalu memberikan kontribusi yang signifikan buat kebaikan kita semuanya. Kita tutup dengan berjuang bukan hadapi.